Nah, guys, kembali lagi di channel Aprisitorus, di mana channel ini akan memberikan diri kamu suatu informasi baik dari pekerjaan, asmara, keuangan, serta kehidupan diri kamu secara general. Sebelum saya memberikan suatu informasi dari berbagai aspek yang barusan saya katakan tadi, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, informasi yang saya berikan terhadap diri kamu bukan suatu acuan atau suatu kepastian untuk kamu ambil dan untuk kamu terima. Saya hanya bisa memberikan diri kamu suatu informasi berdasarkan kartu yang saya pegang ini. Diri kamu hanya bisa berencana terhadap kehidupan kamu, akan tetapi di balik dari informasi dan perencanaan tersebut, lagi-lagi yang menentukan adalah Sang Pencipta. Sebelum saya mengambil satu persatu kartu yang saya pegang ini secara acak, saya juga mengingatkan kepada teman-teman apabila ketemu dengan channel saya agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan suatu informasi baik terhadap kondisi energi kamu, manusia yang selama ini kamu prioritaskan, serta pihak ketiganya. Oke Wak Geng, kali ini saya masih akan tetap mengambil satu judul, tetapi judul tersebut masih ada kaitannya terhadap manusia itu. Judul yang ingin saya ambil, apakah manusia itu menyimpan sakit hati atau dendam terhadap diri kamu? Apakah kartu yang akan saya ambil nanti akan memberikan suatu gambaran yang bersifat positif atau memang kebalikannya? Kita langsung saja. Saya akan mengambil beberapa kartu, di mana kartu yang akan saya ambil nanti bisa saja bersifat resonate, bisa saja tidak bersifat resonate. Semuanya saya kembalikan terhadap pola pemikiran kamu, semuanya saya kembalikan terhadap situasi energi yang kamu miliki untuk saat ini. Muncul kartu ini. Sekali lagi saya mengatakan muncul kartu yang saya pegang ini, di mana kemunculan kartu yang saya pegang ini seperti memberikan suatu isyarat atau gambaran yang dimana gambaran tersebut saya rasa judul yang saya katakan tadi dibenarkan oleh kartu yang saya pegang ini. Kenapa saya mengatakan dibenarkan? Secara tidak langsung, manusia yang meninggalkan diri kamu ini seperti menyimpan yang namanya sakit hati terhadap diri kamu. Sakit hati yang saya katakan karena memang dia ini seperti melihat kehidupan kamu jauh lebih bahagia, jauh lebih makmur, jauh lebih ceria, jauh lebih gembira. Aneh, dia yang meninggalkan, dia yang menutup koneksi, dia yang menutup komunikasi, dia yang pergi, dia yang menarik diri, tetapi dia pula yang merasa menyimpan sakit hati dari perubahan kamu. Seharusnya ketika dia sudah pergi, dia bisa menerima resiko ketika dia mengetahui apa yang menjadi perubahan kamu ketika kamu mencoba untuk memberikan yang namanya kesembuhan secara batin ataupun mental. Tetapi posisi dia tidak bisa untuk menerima resiko tersebut. Ini yang ingin saya sampaikan, Wak Geng. Muncul kartu Six of Swords, kartu pedang lagi yang keluar. Tetapi kartu ini terdiri dari 6 pedang. 3 video yang saya upload, rata-rata kartu ini yang selalu keluar, Wak Geng. Seakan-akan 6 pedang ini seperti mengatakan
di luar dari posisi dia menyimpan sakit hati atau dendam dari perubahan kamu, ini orang sebenarnya masih menyimpan sisi perasaan. Dia masih mengingat bagaimana ketulusan kamu. Dia masih mengingat apa yang pernah kamu berikan. Dia masih mengingat bagaimana kualitas ketika kamu memberikan perubahan hidup. Dia masih mengingat ketika dia bercanda gurau terhadap diri kamu. Dia masih mengingat bagaimana ketika dia bertukar pikiran terhadap diri kamu. Dia masih mengingat bagaimana diri kamu mengutamakan apa yang menjadi kepentingan dia. Secara tidak langsung, 6 pedang ini seperti mengisyaratkan bisa saja ini orang, apa yang pernah dia katakan untuk membuat situasi kamu secara perasaan sakit hati, perkataan itu akan dia jilat kembali karena ini orang kemungkinan besar masih ingin menoleh terhadap diri kamu. Walaupun saya mengatakan apa yang saya katakan barusan, itu semua tergantung bagaimana keputusan kamu secara energi untuk menyikapi ketika dia ingin menoleh kembali terhadap diri kamu. Muncul kartu Four of Coin sama dengan Four of Pentacles yang terdiri dari 4 koin. Kalau seandainya saya mencoba untuk menarik satu koin dari keempat koin tersebut, satu koin yang saya tarik ini seperti mengategorikan apa? Ini orang masih mempertahankan apa yang menjadi situasi dari energi dia. Ternyata ini orang, kalau saya katakan menyimpan sakit hati terhadap diri kamu itu jelas, karena bisa saja ada beberapa perkataan yang pernah kamu ucapkan terhadap diri dia. 4 koin, kalau berbicara perihal karakter, mungkin karakter yang dia tuangkan terhadap diri kamu ini berbeda jauh, berbanding terbalik, tetapi menguntungkan dia. Muncul kartu Ten of Swords, kartu pedang yang keluar, tetapi kartu ini terdiri dari 10 pedang. Kalau seandainya saya mencoba untuk menarik satu pedang dari ke-10 pedang tersebut, satu pedang yang saya tarik ini seperti mengategorikan apa? Judul yang saya ucapkan tadi, Wak Geng, saya rasa dibenarkan oleh kartu ini. Karena secara tidak langsung, ini orang sadar dari pengkhianatan dia. Tetapi pengkhianatan yang dia lakukan terhadap diri kamu, itu bukan memicu diri dia agar dia bisa mendapatkan kesempatan dari diri kamu. Kenapa? Karena di satu sisi kamu kan sudah belajar dari kondisi pengkhianatan dia. Pembelajaran yang kamu dapatkan dari kondisi pengkhianatan dia itu semata-mata membuat diri kamu pergi dari kehidupan dia, tetapi kepergian yang kamu ambil justru membuat diri dia masih saja terjebak. 10 pedang tidak berbeda jauh dari kondisi kartu The Tower yang selalu saya katakan sebagai kartu yang mengarah terhadap unsur tanah, berlambangkan 3 zodiak, Capricorn, Taurus, dan Virgo. Kalau seandainya saya mencoba untuk mengesampingkan ketiga zodiak yang barusan saya katakan tadi, keluarnya kartu ini menggambarkan situasi dia bukan hanya menyimpan sakit hati terhadap diri kamu, tetapi ini orang merasa kenapa kehidupan kamu secepat itu bisa berubah. Kenapa diri kamu merasa ada kebahagiaan ketika dia pergi? Kenapa kondisi kamu ini bisa memberikan ketenangan dengan kesendirian kamu? Ini orang butuh pertanyaan yang ada di dalam pemikiran dia. Muncul kartu Justice,
Unsur udara berlambangkan 3 zodiak: Aquarius, Gemini, dan Libra. Kalau seandainya saya mencoba untuk mengesampingkan ketiga zodiak yang barusan saya katakan tadi, ini kartu sudah fix mengatakan judul yang saya katakan itu dibenarkan. Kenapa? Karena secara tidak langsung, ini orang, apa yang pernah dia lakukan ketika dia menghakimi diri kamu, justru kondisi dialah yang terhakimi. Apa yang pernah dia lakukan terhadap kehidupan kamu sehingga kamu tidak ada kestabilan, keseimbangan, atau posisi yang tenang, itu sedang dia rasakan untuk saat ini. Karena kartu Justice selalu saya katakan sebagai kartu yang berbicara situasi karma, keadilan, penghakiman. Jadi secara tidak langsung, Wak Geng, sebenarnya manusia itu sakit hati melihat diri kamu. Dia yang pergi, kenapa dia pula yang sakit hati? Karena memang dia ini masih berharap di kemudian hari masih bisa dipertemukan terhadap diri kamu. Dia masih berharap bahwasannya ke depannya masih memiliki hubungan karma terhadap diri kamu yang harus dia selesaikan. Muncul kartu Seven of Cups. Kartu cawan yang keluar, tetapi kartu ini terdiri dari 7 cawan. Kalau seandainya saya mencoba untuk menarik satu cawan dari ketujuh cawan tersebut, satu cawan yang saya tarik ini orang bukan hanya menyimpan sakit hati perihal diri kamu, tetapi ini orang masih memiliki gairah terhadap diri kamu, masih berimajinasi terhadap diri kamu, masih besar harapan atau keinginan dia masih bisa mendapatkan rasa simpati dan empati kamu. Muncul kartu Eight of Swords, kartu pedang yang keluar, tetapi kartu ini terdiri dari 8 pedang. Kalau seandainya saya mencoba untuk menarik satu pedang dari ke-8 pedang tersebut, satu pedang yang saya tarik ini seakan-akan mengatakan apa? Judul yang saya katakan, ini orang di luar dari sakit hati yang dia simpan, dia keadaannya tercekik. Saya kira ketika dia pergi malah membuat kondisi kehidupan dia bahagia, ternyata tidak. Merasa terbebani, merasa seperti orang yang terpojokkan, merasa seperti orang yang terkekang, merasa seperti orang yang disalahkan terhadap diri sendiri, merasa seperti mencoba untuk memberikan ruang kebebasan secara pemikiran. Muncul kartu Price of Cups, kartu cawan yang keluar, tetapi kalau seandainya saya mencoba untuk menarik dari kata cawan yang saya tarik ini bisa saja mengategorikan, Wak Geng, bukan hanya menyimpan sakit hati atau dendam terhadap diri kamu, tetapi ada unsur kesensitifan melihat diri kamu saat ini. Sangat besar rasa kesensitifan dia ini melihat perubahan kamu. Muncul kartu Seven of Swords, kartu pedang lagi yang keluar. Tadi 8 pedang, sekarang giliran 7 pedang. Kalau seandainya saya mencoba untuk menarik satu pedang dari ketujuh pedang tersebut, satu pedang yang saya tarik ini seperti mengategorikan apa? Kemungkinan besar semakin dalam ini orang menyimpan sakit hati perihal perubahan kamu yang dimana kamu sudah bersifat bahagia, tenang, semakin besar kondisi diri dia ini semakin terganggu. Makanya saya selalu mengatakan terhadap diri kamu, kalau seseorang yang sudah kamu perjuangkan mengambil keputusan untuk pergi dari kehidupan kamu, itu bukan kesalahan kamu.
yang menjadi sesuatu hal untuk kamu prioritaskan. Perlihatkan kondisi kamu tanpa dia pun kamu bisa bahagia. Perlihatkan kondisi kamu itu penuh dengan keceriaan. Karena ketika apa yang kamu perlihatkan itu secara otomatis membuat diri dia merasa kesal, membuat diri dia merasa penasaran, membuat diri dia merasa untuk mendekatkan diri lagi terhadap diri kamu. Saya selalu mengatakan terhadap situasi itu kepada kamu, wah geng. Sesuatu hal kalau ingin kembali, mungkin banyak pelajaran yang akan diterima. Tetapi belum tentu kembalinya seseorang itu membuktikan kondisi ketulusan. Itu yang ingin saya sampaikan terhadap diri kamu dari berbagai kartu yang saya pegang ini. Kemunculan kartu Seven of Swords yang terdiri dari 7 pedang sebagai kartu terakhir yang ingin saya katakan terhadap diri kamu, sebagai kartu kesimpulan yang ingin saya sampaikan terhadap diri kamu. Bagaimana, Wak Geng, dari apa yang barusan saya katakan tadi? Apakah bisa masuk secara logika kamu atau tidak? Ya, kalau menurut diri kamu bisa masuk secara logika kamu, silakan angkat. Tetapi kalau memang menurut diri kamu tidak bisa masuk secara logika kamu, ya tidak usah kamu angkat. Anggap saja apa yang saya katakan tadi hanya sekedar gibahan yang tidak berfaedah, gibahan yang tidak berkualitas, gibahan yang tidak bermanfaat, gibahan yang tidak bermutu. Setidaknya kamu mengetahui apa yang menjadi isi di dalam kartu yang saya pegang ini. Ingat, saya tidak memberikan diri kamu suatu bentuk sugesti agar sugesti tersebut bermain secara pemikiran kamu. Semuanya saya kembalikan terhadap situasi pemikiran kamu untuk menyikapi dan merespon apa yang saya katakan tadi. Yang positif ambil, yang negatif buang. Sekian dulu informasinya. Salam kartu tarot, salam zodiak.